Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa Indonesia dan karya tulis ilmiah yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya dari awal hingga akhir untuk memenuhi tugas remedi UAS Bahasa Indonesia dan karya tulis ilmiah. Baik, ini materi pertama, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia sudah melalui perubahan, yaitu 1. Sejarah ejaan Suwandi, tepatnya 1947. 2. Sejarah ejaan Melindo, tahun 1956. 3. Sejarah ejaan yang disempurnakan 1972. Kata serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang disesuaikan dalam bahasa Indonesia. Contoh: 1. Ibu sedang pergi ke supermarket. 2. Saya membeli hotdog. 3. Aplikasi itu sangat terkenal. 4. Barang ekspor itu sangat murah. 5. Dia adalah seorang aktor yang hebat. Materi kedua, ragam bahasa. Pemakaian bahasa ditentukan oleh faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Antara lain 1. Faktor lokasi geografis. 2. Waktu. 3. Sosiokultural. 4. Situasi. Fungsi ragam bahasa. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Diksi. Diksi adalah pilihan kata pembicara atau penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Syarat diksi. 1. Ketepatan. 2. Kesesuaian. 3. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk memanfaatkan kata tersebut menjadi kalimat yang mudah untuk dipahami atau dimengerti. Jenis-jenis diksi. Diksi berdasarkan maknanya meliputi makna denotatif dan makna konotatif. Diksi berdasarkan jenis leksikal meliputi sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Fungsi diksi. Diksi berfungsi untuk memperindah kalimat. Materi ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hakikat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pemakainya atau sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Terdapat beberapa bahasa, di antaranya bahasa formal dan non-formal, sedangkan yang dimaksud bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Parameter bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa sesuai dengan situasi pemakainya dan faktor-faktor penentu dalam komunikasi antara lain: 1. Siapa yang berbahasa dengan siapa. 2. Untuk tujuan apa. 3. Dalam situasi apa. 4. Dalam konteks apa. 5. Dengan jalur mana. 6. Dengan media apa. 7. Dalam peristiwa apa. Kaidah dasar bahasa Indonesia. Kaidah dasar yang menjadi ciri khas bahasa Indonesia antara lain berkaitan dengan hukum. Hukum diterangkan, menerangkan, atau DM adalah kata yang diterangkan berada di depan. Kaidah penting bahasa Indonesia. 1. Kaidah ejaan. 2. Kaidah morfologi atau pembentukan kata. 3. Kaidah sintaksis atau tata kalimat. 4. Kaidah semantik. Materi keempat, kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Kesepadaan, 2. Keparalelan, 3. Ketegasan, 4. Kehematan kata, 5. Kecermatan, 6. Kelogisan bahasa. Syarat-syarat kalimat efektif: 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 4. Sistematis dan tidak bertele-tele. Materi kelima, bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku biasanya menggunakan bahasa standar, yaitu bahasa yang menggunakan acuan standarisasi, yaitu merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa baku: 1. Digunakan dalam wacana teknis, 2. Alat komunikasi resmi, 3. Digunakan dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati. Sifat-sifat bahasa baku: 1. Kemantapan yang dinamis, 2. Cendekia, 3. Penyeragaman kaidah. Ciri-ciri bahasa baku: 1. Menggunakan ucapan baku, 2. Menggunakan ejaan resmi atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, 3. Terbatasnya unsur daerah baik leksikal maupun gramatikal, 4. Pemakaian kata yang tepat, 5. Memakai konstruksi sintetis, 6. Pemakaian konjungsi bahwa atau karena bila ada secara eksplisit. Materi ke-6, paragraf. Paragraf adalah sebuah kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan. Jenis-jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya: 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, 3. Paragraf deduktif induktif, 4. Paragraf penuh kalimat topik. Jenis-jenis paragraf menurut fungsi dan karangan: 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf penghubung, 3. Paragraf penutup. Jenis-jenis paragraf menurut sifat isinya: 1. Paragraf persuasif, 2. Paragraf argumentasi, 3. Paragraf narasi, 4. Paragraf deskripsi, 5. Paragraf eksposisi. Syarat pembentukan dan pengembangan paragraf. 1. Kesatuan, maksudnya ialah uraian-uraian dalam sebuah paragraf. 2. Kepaduan, urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan. 3. Kelengkapan, dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Paragraf berdasarkan teknik pengembangannya, antara lain: 1. Secara alamiah, terdiri dari urutan ruang atau spasial dan urutan waktu atau kronologis. 2. Klimaks dan antiklimaks. 3. Umum, khusus dan khusus, umum, deduktif dan induktif. Materi ke-7, topik, tema, dan judul. Topik adalah pokok masalah tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu tulisan atau karangan. Judul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diberi penjelasan nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Syarat tema: 1. Menarik perhatian penulis, 2. Dikenal atau diketahui dengan baik, 3. Bahan-bahannya dapat diperoleh, 4. Tema dibatasi ruang lingkupnya. Syarat judul: 1. Relevan, 2. Ekonomis, 3. Jelas, 4. Provokatif. Syarat topik: 1. Harus menarik perhatian penulis, 2. Diketahui oleh penulis, 3. Jangan terlalu baru, teknis, dan kontroversial, 4. Topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Materi ke-8, kerangka karangan. Pengertian: kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Outline adalah kerangka karangan yang belum final. Outline final adalah kerangka karangan yang sudah tersusun rapi. Tipe susunan kerangka karangan. Menurut Kraft, susunan kerangka karangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tipe alamiah, terdiri dari urutan waktu atau kronologis, 2. Urutan ruang atau spasial. Kemudian tipe logis, terdiri dari urutan klimaks dan antiklimaks, dan urutan sebab akibat kausalitas, urutan pemecahan masalah, urutan umum dan khusus, urutan familiaritas, urutan akseptabilitas. Macam-macam kerangka karangan. 1. Kerangka karangan berdasarkan perincian, terdiri dari kerangka karangan sementara, non-formal, dan kerangka karangan tetap atau fiket. 2. Kerangka karangan berdasarkan perumusan teks, terdiri dari kerangka kalimat dan kerangka karangan topik. Syarat kerangka karangan:
1. Tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. 2. Tiap unsur atau unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. 3. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. 4. Harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Materi ke-9, karangan bahasa Indonesia. Pengertian karangan. Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau juga gagasan pengarang dalam suatu kesatuan yang utuh. Jenis-jenis karangan: 1. Karangan narasi atau cerita, 2. Karangan deskripsi, 3. Karangan eksposisi atau paparan, 4. Karangan argumentasi atau alasan, 5. Karangan persuasi atau ajakan. Materi ke-10, karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah: 1. Berdasarkan hasil penelitian, 2. Berdasarkan hasil pemikiran serius. Ciri-ciri karya ilmiah: 1. Objektif, 2. Netral, 3. Sistematis, 4. Logis. Macam-macam karya ilmiah: 1. Karya ilmiah akademik, 2. Karya ilmiah populer. Manfaat karya ilmiah: 1. Sarana pengembangan pikiran, 2. Sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan menampungan gagasan. 3. Sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. 4. Sarana untuk membantu mengungkapkan sikap kita terhadap suatu masalah. 5. Sarana untuk berkomunikasi. Publikasi karya ilmiah adalah suatu sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Plagiarisme dan epigonisme. Plagiarisme atau plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Epigonisme berasal dari kata dasar epigon yang artinya orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikir atau seniman yang mendahulunya, peniru seniman atau pemikir besar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.